Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, 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 dahsyat. Puji Tuhan, kabarnya hari ini sangat luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu Guru akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Guru Wanti dan ditemani oleh Ibu Guru. Nama Ibu Guru Nelsi. Dan tak lupa ada Kakak Andre yang akan mengiringi kita musik pada hari ini. Meskipun kita ibadah di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu anak-anakku yang ada di rumah bangkit berdiri dan kita menyanyi halo halo. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah saat ini. Salam bagimu juga. Amin. Ibu Guru Nelsi, saya ingin bertanya, jika Ibu Guru Nelsi diberikan kekuatan oleh Tuhan, apa yang Ibu Guru Nelsi lakukan? Kalau Ibu Guru Nelsi diberi talenta, Ibu Guru Nelsi akan menggunakannya dengan baik. Ya, betul sekali. Jika kita diberikan kekuatan yang lebih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anaknya harus mempergunakannya dengan baik. Sebab Tuhan sangat sedih jika kita tidak menggunakan kekuatan itu dengan baik. Untuk itu, kita angkat pujian, kita menyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita akan membaca Mazmur bersama-sama. Mari ambil Alkitabnya. Kita buka Mazmur 34 ayat 2. Sudah dapat semua? Kita baca Mazmur 34 ayat 2 yang berbunyi demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Ya, kita masuk dalam pengakuan dosa. Seringkali kita melakukan kesalahan. Kita sering menyakiti hati orang tua kita, hati teman-teman kita, dan hati ibu guru yang ada di sekolah.
Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengakui kesalahan kita dan kita berkata, Tuhan ampunilah kami. Kita mengangkat pujian, dihapuskannya dosaku. Berita anugerah bagi kita semua dari Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita. Sebelum kita membawa tanda ungkapan syukur kita, mari kita membaca nats persembahan yang terambil dari Mazmur 34 ayat 4 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Amin. Ya, untuk anak-anak yang di rumah, amplop persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diberikan kepada ibu guru tempat kebaktian masing-masing dan bisa scan barcode yang tertera di atas layar. Kita angkat pujian, beri syukur, beri syukur. Anak-anak yang di rumah, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah membawakan tanda ungkapan syukur kami. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi kelebaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang masih ada pada orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus memberkatinya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita. Berkati Ibu Guru Nelsi yang akan membawakan cerita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kuasa urapan Roh Kudus. Tuhan Yesus, ini doa anak-Mu Tuhan. Amin. Ibu Guru Wanti, sering tidak rambutnya dipotong? Sering kalau rambutnya sudah mulai rontok, Ibu Guru. Oh, nah hari ini kita mau mendengarkan seorang yang rambutnya tidak boleh dipotong. Nah, siapakah dia? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Alkitab, kita mau menyiapkan hati kita menyanyi lagunya Ku Duduk Tenang. Nah, setelah sekian lama hidup dalam damai dan beribadah kepada Allah, orang Israel kembali lagi melakukan perbuatan yang tidak disenangi sama Tuhan.
mereka melupakan Tuhan dan Tuhan menghukum bangsa Israel dengan menggunakan bangsa Filistin. Nah, bangsa Filistin ini menindas bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Mereka harus hidup menderita selama 40 tahun. Nah, pada waktu itu ada sepasang suami istri. Nama suaminya adalah Manoah. Nah, pada mereka belum memiliki anak. Suatu hari malaikat Tuhan mendatangi istri Manoah. Malaikat Tuhan ini membawa kabar baik bahwa Manoah dan istrinya ini akan memiliki anak. Nah, tapi anak ini tidak boleh dipotong rambutnya dan anak ini dipilih sama Tuhan untuk menolong bangsa Israel dari bangsa Filistin. Kemudian istri Manoah ini hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Manoah dan istrinya sangat senang dan Manoah memberikan nama anak mereka adalah Simson. Nah, Simson ini kemudian bertumbuh menjadi seorang pemuda yang diberkati sama Tuhan karena Simson ini dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, Simson ini rambutnya tidak boleh dipotong. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah bisa dilihat gambarnya, rambutnya Simson ini begitu panjang karena tidak boleh dipotong selama Simson hidup. Dan Simson ini sangat diberkati sama Tuhan karena Simson ini dengar-dengaran sama Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan sama Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa sama Bapak Simson. Simson ini bisa mengalahkan seekor singa pada waktu dia berjalan ke Timna, dan ada seekor singa yang menghadang Simson di jalan. Nah, dengan pertolongan Tuhan, Roh Tuhan berkuasa atas Simson dan Simson bisa mengalahkan seekor singa ini dengan menggunakan kedua tangannya tanpa menggunakan senjata. Dan Simson juga ini bisa mengalahkan 1.000 orang Filistin hanya dengan menggunakan tulang rahang keledai. Nah, suatu hari Simson bertemu dengan Delila. Nah, Delila ini sangat cantik dan Simson suka sama Delila. Kemudian Simson menjadikan Delila istrinya. Nah, bangsa Filistin yang tidak bisa mengalahkan Simson, kemudian mereka mendengar kalau Delila ini sudah menikah sama Simson dan mereka menyuruh supaya Delila ini mencari tahu di mana letak kekuatan dari Simson. Mereka mendatangi Delila dan menjanjikan Delila sejumlah uang kalau Delila berhasil membujuk Simson supaya Simson memberitahukan di mana rahasia kekuatan Simson yang dari Tuhan, sehingga Simson ini begitu kuat dan orang-orang Filistin ini tidak bisa mengalahkan Simson. Kemudian Delila membujuk Simson supaya Simson mau memberitahukan rahasia kekuatannya. Delila membujuk Simson 1 kali, 2 kali, ketiga kalinya Simson tetap tidak mau untuk memberitahukan rahasianya kepada Delila. Nah, pada saat keempat kalinya Simson terus-menerus membujuk, Delila terus-menerus membujuk Simson, dan akhirnya Simson pun memberitahukan rahasianya kepada Delila. Simson mengatakan kalau rambutnya dipotong maka kekuatannya itu akan hilang. Kekuatan yang dari Tuhan itu akan hilang kalau rambutnya dipotong, karena selama Simson hidup rambutnya itu tidak pernah dipotong. Nah, Simson telah melupakan Tuhan. Dia lebih memilih menyenangkan hati Delila daripada hati Tuhan. Dan Simson memberitahukan rahasianya kepada Delila. Delila kemudian memberitahukan rahasia Simson ini kepada orang-orang Filistin. Nah, orang-orang Filistin dan Delila kemudian menyusun rencana yang jahat untuk menangkap Simson. Nah, pada waktu Simson tidur, pada waktu malam Simson tidur, Delila kemudian menyuruh seseorang untuk memotong rambutnya Simson. Nah, keesokan harinya orang-orang Filistin ini datang untuk menangkap Simson, dan karena rambutnya Simson ini sudah dipotong dan Simson lebih memilih untuk menyenangkan hati Delila daripada hati Tuhan, Tuhan meninggalkan Simson dan Simson sudah tidak bisa lagi untuk melawan orang Filistin. Akhirnya Simson ini ditangkap sama orang Filistin. Nah,
kedua mata Simson juga dibutakan sama orang Filistin sehingga Simson ini tidak bisa lagi melihat. Kemudian mereka membawa Simson ke dalam penjara, dan pekerjaan Simson di penjara itu yaitu menggiling kedua tangannya dirantai oleh orang Filistin, dan Simson hidup sangat menderita. Suatu hari orang-orang Filistin mengadakan pesta. Mereka menyuruh supaya Simson dibawa ke dalam ruangan tempat pesta. Mereka menyuruh supaya Simson ini menghibur mereka. Nah, kemudian Simson dibawa masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam ruangan itu begitu banyak pemimpin orang-orang Filistin dan banyak orang yang berkumpul untuk merayakan perayaan mereka. Nah, Simson kemudian menyuruh orang yang membawa dia untuk meletakkannya di antara tiang-tiang, dan kemudian Simson berdoa sama Tuhan. Dia mohon ampun sama Tuhan karena selama ini Simson sudah tidak taat sama Tuhan. Dia mohon sama Tuhan supaya Tuhan mengembalikan kekuatannya, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kemudian mengabulkan doanya Simson. Tuhan mengembalikan kekuatan Simson, dan Simson bisa merubuhkan ruangan itu dengan menggunakan kedua tangannya, dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu semuanya meninggal termasuk Simson. Dan keluarga Simson kemudian datang untuk mengambil mayat Simson dan menguburkannya di kuburan keluarga mereka di tempat bapaknya Simson, yaitu Bapak Manoah. Nah, demikian cerita kita hari ini. Cerita kita terambil dari Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai Hakim-Hakim pasal 16 ayat 31. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita mau membaca Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5. Semuanya ambil Alkitabnya, dan anak-anak Indria bisa dibantu sama mama sama papanya untuk membacakan. Kita baca sama-sama ya, Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Amin. Pokok cerita kita hari ini, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Simson. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap taat kepada Tuhan. Jangan seperti Simson yang telah diberikan kekuatan tetapi ia melanggar akan perintah Tuhan. Kita menyanyi Laskar Kristus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa syafaat. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Simson. Ajar kami untuk tetap dengar-dengaran sama Tuhan, dan Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, Tuhan yang terus
menjaga mereka, Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan mereka, dan Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka dalam mendidik kami, supaya kedua orang tua kami ini bisa untuk terus dan tetap setia dan bijaksana dalam mendidik kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, Tuhan yang terus menjaga guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan yang memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kuliah mereka, dan Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesabaran kepada mereka dalam mengajar kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru kami yang ada di sekolah, Tuhan yang terus menjaga dan memberkati mereka, supaya mereka bisa mengajar kami walaupun hanya lewat online, tetapi kami bisa untuk belajar bersama-sama. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami, Tuhan yang terus memberikan rasa aman kepada kami, dan juga Tuhan yang akan memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami, supaya pemimpin kami bisa memimpin kami dengan lebih baik lagi. Ya Tuhan Allah Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Petunjuk hidup baru terambil dari Hakim-Hakim pasal 13 ayat 4. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari anak-anak Tuhan yang ada di rumah, kita bangkit berdiri dan kita menyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bye.